Kami atas nama Tim Safari Ramadan Pondok Pesantren Madinatul Diniyah Darul Ulum Al-Munawwarah Jenit Kabupaten Biren telah dapat bersilaturahmi dengan para urang sikam Babandung yang di tempat yang mulia ini. Kemudian delikun ibaknya kami pula ada membawa sedikit bingkisan. Kami harapkan kerendahan hatinya untuk memberikan infak ataupun sedekahnya, yang mudah-mudahan dengan sebab kita memberikan harta kita, menafkahkan harta kita di jalan Allah, itu menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kemudahan kebahagiaan bagi kita. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, fa amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang mereka menafkahkan hartanya di jalan Allah, wattaqa dan bertakwa, wasaddaqa bil husna dan membenarkan adanya balasan daripada Allah yaitu surga Allah, maka janji Allah fasanu yassirhu lil yusra, maka akan kami berikan kata Allah jalan kemudahan kebahagiaan baginya. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah yang bahwasanya setiap Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu hukum, itu semuanya mempunyai asrarul ahkam syariah, mempunyai rahasianya di balik kenapa Allah menetapkan hukum tersebut. Misalnya contoh puasa Ramadan. Hukum berpuasa Ramadan itu enggak ada khilaf. Hukumnya itu fardhu ain, wajib ain yang Allah bebankan di atas individu manusia yang mukallaf. Tentu saja juga mempunyai rahasianya di balik kenapa Allah mewajibkan puasa Ramadan bagi kita. Jadi asrarul ahkam syariah tersebut yang kemudian diistilahkan oleh ulama yang ahli tasawuf Islam disebut dengan fadilah, yang kemudian diistilahkan oleh ulama yang ahli hikmah Islam disebutkan dengan hikmah. Jadi hikmah dan fadilah itu sama-sama mempunyai pengertian yang sama, yaitu asrarul ahkam syariah, rahasia di balik kenapa Allah menetapkan suatu hukum. Jadi di antara rahasia Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan bagi kita, Allah dan para malaikat itu berselawat untuk orang yang bersahur. Dalam satu hadis dari jalur Ibnu Umar riwayat Tabrani Ibnu Hibban, Rasulullah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat untuk orang yang bersahur. Kalau Allah yang berselawat, kalau bahasa kitabnya, kalau selawat diizafahkan kepada Allah, punya bahasa Aceh, punya Allah yang selawat, itu maknanya mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang yang bersahur. Sedangkan kalau malaikat yang berselawat, itu maknanya mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang yang bersahur. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, tasaharu walau bijurhatim mimma'in. Bersahurlah kalian walau dengan seteguk air. Kenapa Rasulullah beliau menyebutkan dengan seteguk air? Karena Rasulullah netepu, terkadang ada umat beliau pada waktu sahur mereka enggak selera makan, enggak enak daging, ana mengatau oi. Bu beliau dan pegawai paju muicum hai. Sekalipun mereka enggak selera makan, wajib walaupun dengan sabuh teguk
supaya mangan hasil fazilah bersahur. Karena apabila kita jaga pada waktu sahur dengan sengaja gak mau makan, gak mau minum walau dengan bijur hatim mimain, walaupun dengan seteguk air, itu dapat membawa kepada makruh puasa keesok harinya. Dan sama dengan kita hantar tuang sabah sunnah Rasulullah, yaitu bersahur. Berbeda dengan orang yang tidak jaga pada waktu sahur. Hana sopro kewata gei, urung yatim tanah. Hana ma hana perumoh, jom pi mati ngan pihan. Jaga 38 subuh tan. Puasa sah kalau genin wata kena gepegah lembagop. Ilung ronyo lemoh tat puasa soh. Padahal pane puasa yang soh kan puang ayan soh. Itu tidak membawa kepada makruhnya puasa. Memang tidak jaga pada waktu sahur. Akan tetapi apabila jaga pada waktu sahur dengan sengaja, gak mau makan, gak mau minum walau dengan bijur hatim mimain, itu dapat membawa kepada makruh puasa keesok harinya. Dan sama dengan katanya hantar tuang sabah sunnah Rasulullah, yaitu bersahur. Dan sahur itu merupakan sebagai bentuk perbedaannya puasa umat Muhammad dengan umat sebelumnya umat Muhammad. Umat sebelumnya umat Muhammad juga Allah wajibkan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, kata Allah. Sebagaimana yang telah aku wajibkan kepada umat sebelum kamu. Jadi umat sebelumnya umat Muhammad juga Allah wajibkan puasa. Tapi perbedaannya puasa umat Muhammad dengan umat sebelumnya umat Muhammad itu dua. Pertama, puasanya umat sebelumnya umat Muhammad itu enggak ada sahur. Kenapa aja Ibu tahu? Kemudian yang kedua, sistem puasanya umat sebelumnya umat Muhammad itu disebut dengan puasa wisal. Apa itu puasa wisal? Puasa ura malam. Jadi mereka berpuasa ketika terbenam matahari wajib berbuka, kemudian melanjutkan puasa pada malam harinya sampai ke esok harinya. Itu disebut dengan puasa wisal. Sedangkan kita umat Muhammad diharamkan oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah untuk kita berpuasa wisal. Karena batasannya puasa umat Muhammad tetap dari pertama terbitnya fajar yang shadiq sampai terbenamnya matahari. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah yang dimuliakan Allah. Na urang pegah teman dengku nabi na laga puasa wisal pakai dayan juga. Ina ke hana dawa itu namanya hukum khususiat kepada Rasulullah. Apa itu hukum khususiat kepada Rasulullah? Kepada Rasulullah itu dibolehkan. Sedangkan kalau menyangkutnya umat yang tak buat itu diharamkan oleh Allah. Di mana hukum khususiat kepada Nabi cukup leh. Antara lain khususiat kepada Rasulullah, Nabi itu boleh menikah lebih daripada 4 isteri. Dalam kitab tarikh, isteri Rasulullah itu 11. 2 orang wafat ketika Rasulullah masih hidup, yaitu Siti Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Ketika Rasulullah wafat nawa kepada Allah, Nabi nekebah sekurang drawrinang. Sedangkan bagi kita umat sudah dibatasi oleh Allah. Dengan turunnya surah An-Nisa, fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Tak menikah le kata dengan urinang yang jeroh di antara kata 2, 3 ataupun 4. Katanya kana urinang kuat draw. Na rencana tamah si draw tu ide cak bertelengku yang payah tali oleh sabah, payah cerai. Baik lagi kasus di Jawa, na yang subul truk bakti kurang rumah. Kemudian tak boleh truk mentang. Kemudian yang kedua, hukum khususiat kepada Rasulullah. Kepada Rasulullah itu dibolehkan, sedangkan katanya umat itu diharamkan. Nabi itu boleh menikah tanpa ada wali dan ada saksi. Ketika Rasulullah menikah dengan Zainab binti Jahsy, itu tidak ada wali dan tidak ada saksi. Saksi yang penikah Allah yang penikah. Ya Allah yang penikah itu tentu saja tidak memerlukan kepada saksi dan wali. Makanya sekarang ada suatu aliran, ada sebuah aliran, yaitu aliran sesat yang mereka mengatakan sah nikah hana wali dan hana saksi. Saksi yang penikah drawat inang menumpakkan cerah uragam bak pasar malam bak dua-dua pegahabak kerja bekat kawin.
ikun lesinang kepada tiagam, aku nikahkan diriku untukmu dengan mahar 2 juta rupiah. Yana alirannya nyampe ikut aliran sesat. Karena bagi kita umat berlaku hadis, la nikaha illa biwaliyin wa syahidin adlin. Tidak sahlah nikah apabila tidak ada wali dan tidak ada 2 saksi yang adil. Dalam mazhab Syafi'i, rukun nikah 5. Pertama syarat, ucapan iaitu ijab dan kabul. Kemudian benar calon dara baru, calon lintu baru, kemudian benar 2 saksi yang adil, kemudian benar wali. Kemudian wali juga ada 2, ada wali nasab, ada wali hakim. Wali nasab ayah, kakek, kemudian nadata tertibrawai. Kemudian bagi urindang yang hana wali lagi contoh anak zina, maka itu yang menjadi walinya wali hakim. Kalau dalam sistem pemerintahan di Indonesia ya KUA. Makanya tidak sahlah nikah apabila tidak urindang yang hana wali, mereka mentahkimkan dirinya. Gejak penikah dra ke bak qadi liar. Bak surah ya ceh hina gejak bak dengku balai rambut. Ana dengku balai rambut gejak bak dengku balai giri. Ana dengku balai giri gejak bak dengku balai kirau. Itu tidak sah karena itu termasuk dalam qadi liar. Tetap bagi seorang perempuan yang tidak ada wali, itu yang menjadi walinya wali hakim. Kalau dalam sistem pemerintahan di Indonesia ya KUA. Itulah tentang 10 khususiat kepada Rasulullah. Di antaranya pula puasa wisal kepada Nabi itu dibolehkan, sedangkan bagi kita umat itu diharamkan. Inilah tentang 10 tentang asrarul ahkam syariahnya. Adapun rahasia di balik kenapa Allah mewajibkan puasa Ramadan itu bagi kita. Kiranya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu tetap eksis beribadah berubudiyah pada bulan Syahidus Syuhur ini, dan mudah-mudahan kiranya Allah memberikan apa telah Allah janjikan kepada kita, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi kita orang-orang yang muttaqin. Cukup sekian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar.